Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadela. Apa kabarnya dulur-dulurku tercinta yang sering terjerumus dosa? Loh, jangan ya lur ya, kalau kalian terjerumus dengan hal-hal negatif apapun itu, tolong segeralah keluar karena dijamin hidup kalian bertahun-tahun ke depan gak akan ada perubahan, muter-muter aja. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Habis gelap, terbitlah tagihan. Akhirnya kita sampai di seri MI yang terakhir, yaitu Mission Impossible The Final Reckoning tahun 2025. Buat yang belum nonton film ke-7, mending nonton dulu biar nyambung ya lur ya. Setelah mendapatkan kunci salib, kini Ethan dan rekan-rekannya harus menghentikan sang entitas yang akan meluncurkan seluruh rudal nuklir di dunia untuk memusnahkan umat manusia. Bagaimanakah keepikan dari film terakhirnya Tom Cruise ini? Langsung aja ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Arim Merliani ya. Apa hukumnya jika nikahin wanita satu kampung? Udah nggak usah maruk-maruk lah lur. Satu aja dulu, satu aja. Cewek satu dulu bisa nggak? Satu aja susah dapet, apalagi sekampung. Ngerawatnya juga susah lur. Monggo sketsakan. No one is safe. Dua bulan setelah mendapatkan kunci salib, Ethan Hunt mendapat pesan rahasia berbentuk kaset VHS dari Erika Sloan, mantan kepala CIA yang sekarang sudah menjabat sebagai Presiden Amerika lur. Erika mengucapkan terima kasih ke Ethan atas pengabdiannya sejak awal diangkat sebagai agen IMF 35 tahun lalu sampai sekarang, dengan segala resiko yang bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga rekan-rekan timnya dan Julia yang terpaksa harus Ethan jauhi agar bisa hidup aman tanpa dihantui musuh-musuh Ethan. Erika juga menambahkan jika bukan karena segala pengorbanan Ethan dan rekan-rekannya, dunia mungkin tidak akan seperti sekarang, sebab misi Ethan telah berhasil menggagalkan banyak kekacauan yang akan terjadi di dunia. I want to thank you for a lifetime of devoted and personal sacrifice has brought this world. And though you never let us down. Setelah itu Erika menjelaskan tentang entitas yang sekarang sudah menguasai internet dengan menyebarkan banyak berita hoax. Dunia pun kacau dan terjadi darurat militer di berbagai negara karena terdapat kerusuhan di mana-mana dan masyarakat tidak tahu lagi apa yang harus mereka percaya dari media. Di lain sisi, apa yang dilakukan entitas telah menginspirasi sebuah organisasi bernama Sekte Kiamat yang berencana untuk memurnikan dunia dengan cara membuat kekacauan di mana-mana demi memusnahkan umat manusia, dan anggota-anggotanya sudah mulai menyusup ke berbagai lembaga dunia di setiap levelnya. Satu-satunya cara untuk mengendalikan atau membunuh entitas adalah menemukan kode sumber aslinya, dan kemungkinan hanya Gabriel yang tahu lokasinya. Namun pemerintah tidak memiliki catatan apapun tentang Gabriel karena sudah dihapus oleh entitas. Lalu seperti kejadian di film sebelumnya, Paris ternyata masih hidup dan sudah ditangkap oleh polisi Austria. Tapi dia masih bungkam dan tidak mau menjelaskan apapun terkait Gabriel maupun entitas. Erika juga membahas tentang rencana Ethan untuk menghancurkan entitas yang dapat memusnahkan seluruh dunia internet dan akan berdampak sangat amat parah pada kedamaian dunia. Karena di zaman sekarang lur, berbagai aspek kehidupan sudah bergantung dengan internet ya kan. Mulai dari kacaunya perbankan dunia karena semua transaksi keuangan membutuhkan internet, dan yang paling parah adalah putusnya rantai pasokan dunia. Dampaknya bahan-bahan pokok menjadi langka dan pastinya berujung kerusuhan bahkan peperangan. Maka dari itu Erika memohon agar Ethan segera menyerahkan diri untuk memberikan kunci salibnya, dan seperti biasa pesan tersebut akan hancur dalam 5 detik. The entity has inspired acolytes devoted to ridding digital information has been corrupt nations and people. Instead, you've resolved to kill that would trigger the total annihilation. If anyone knows the whereabouts, his identity, his path, surrender, or the blood of the world will be on your hands.
Di London, Ethan pun bertemu dengan Benji dan OTW ke persembunyian Luther di dekat jalur rel kereta bawah tanah, di mana Luther masih mengerjakan sebuah benda yang dia namakan pil beracun untuk mengacaukan entitas. Saking kerasnya dia bekerja, ditambah karena umurnya yang tak lagi muda, kesehatan Luther pun menjadi terganggu, Lur. Setelah itu kita pun beralih ke Austria, di mana Cahyo serta Karyadi sedang mengantar Paris ke dalam selnya bersama 4 orang polisi. Dan Wait. God's sake, just trust him. No, just Once us divided, Gabriel. sesuai informasi dari Paris, Ethan pun mendatangi sebuah pesta di gedung kedubes Amerika di London, sedangkan Benji menunggu di luar. Tapi dilalahnya Ethan papasan dengan 2 agen rahasia yang akan menangkapnya. Namun Grace datang merebut walkie-talkie serta pistol mereka. Lalu Ethan pun menghantam mereka hingga pingsan. Grace yang kini menjadi agen IMF mengaku dikirim Kittredge agar membawa Ethan balik ke Amerika untuk mengembalikan kunci salib. Tapi tiba-tiba They can't hear you. You expect me to betray him? Save him from himself. Ethan dan Grace pun tersadar dalam kondisi di borgol di penjara bawah tanah kedubes. Tak lama kemudian Gabriel datang bersama kroconya dan menjelaskan jika kaki kelinci yang dulu pernah Ethan curi di Shanghai bukanlah senjata kimia atau biologis, Lur, melainkan berisi kumpulan kode berbahaya, yaitu cikal bakal dari sang entitas. Sin pun flashback sejenak ke Benji dan Luther yang menjelaskan jika Sevastopol adalah sebuah kapal selam canggih yang tidak bisa terdeteksi radar manapun karena menggunakan Podkova atau harddisk yang menyimpan algoritma khusus dan tersimpan di bola sonar di dalam Sevastopol. Lalu di musim dingin tahun 2012, Rusia menemukan virus komputer menyebar lewat armada militer mereka yang berada di Laut Hitam. Benji pun menduga virus itu awalnya direncanakan untuk menyabotase Podkova agar posisi Sevastopol yang sulit dilacak dapat terdeteksi. Namun seperti yang kita ketahui di film sebelumnya, Lur, entitas awalnya adalah program AI yang dikembangkan oleh Dan Linger dari kaki kelinci. Setelah itu dia mengirimkan program tersebut lewat satelit ke kapal Sevastopol. Namun AI itu memberontak hingga menjadi entitas dan Sevastopol pun dihancurkan oleh torpedonya sendiri, sedangkan entitas kabur ke internet. Sementara itu menurut Luther, kode sumber entitas yang tersimpan di dalam harddisk Podkova hanya dapat dikeluarkan dari bola sonar di Sevastopol menggunakan kunci salib itu, Lur. Akan tetapi kapal selam Sevastopol tenggelam jauh di dasar laut, entah di mana lokasinya, bahkan entitas sendiri juga tidak dapat menjangkaunya. The Podkova. A counter-acoustic algorithm, the only way to safely open it with a specially designed Somewhere deep at the bottom of the where even the entity can't. The one thing we need to kill its original source code. Meski sudah mengetahui fakta-fakta tadi, namun ternyata Gabriel belum mendapatkan lokasi Sevastopol. Maka dari itu Gabriel memaksa Ethan mencari di manakah letak kapal selam tersebut dan mengambil Podkova untuk diserahkan ke Gabriel, atau Gabriel akan membunuh Grace. Alih-alih patuh dengan Gabriel, Ethan memaksanya segera melepaskan Grace, atau Ethan akan menggigit gigi palsunya yang berisi sianida dan akan membunuhnya dalam waktu 1 menit demi mencegah Gabriel mendapatkan Podkova. Karena Gabriel tidak kunjung melepaskan Grace, Ethan pun nekat menggigit gigi palsu tersebut, Lur. Dan inilah misi mustahil perhitungan akhir. Akhirnya sampai yang terakhir juga kita, Lur, ya. Gabriel's getting away. Go. You okay? Yeah, Gabriel's getting away. Ternyata itu hanya akal-akalan Ethan agar bisa lolos dari borgol. Lalu Ethan, Grace, Benji, serta Karyadi dan Paris yang sudah memihak Ethan mulai memburu Gabriel. Namun sayang dia berhasil kabur. Setelah itu mereka menemukan sebuah kapsul yang digunakan oleh Gabriel berkomunikasi dengan entitas, dan Ethan nekat masuk ke dalam untuk menggunakannya.
Di dalam sana entitas mengatakan bahwa menurut prediksinya Ethan akan mendapatkan Podkova di Sevastopol, lalu membuat entitas masuk ke suatu tempat bernama Brankas Kiamat di Afrika Selatan, di mana terdapat server super canggih yang menyimpan berbagai informasi di dunia dengan sangat amat aman di sana, karena memang tempat itu didesain untuk melindungi berbagai ilmu yang dimiliki umat manusia ketika dunia dilanda bencana besar. Apalagi niat entitas adalah menguasai sistem nuklir semua negara dan menyelamatkan dirinya di Brankas Kiamat. Ethan diberi waktu 4 hari untuk menentukan pilihan, yaitu membantu entitas masuk ke server Brankas Kiamat dan membiarkan dunia dihancurkan nuklir, atau dunia rusak secara perlahan dengan entitas yang terus mengadu domba semua orang. Selain itu, entitas juga memperingatkan jika Gabriel sedang berusaha melawan Ethan dengan menyuruh kroco-kroconya memasang bom di markas Luther untuk membunuhnya, karena di dunia ini hanya Luther seorang yang dapat membuat pil beracun untuk menghancurkan entitas. To the Doomsday Vault, the entity here is written. Resist me and I'll make you die tonight. Luther, let the world be enslaved. Or let the world... In 4 days, no reckoning. Ethan pun keluar kapsul dengan ngos-ngosan karena merasa ngeri dengan semua rencana entitas. Agar entitas tidak bisa melacak mereka, Ethan pun menuliskan catatan tentang alat apa saja yang harus disiapkan Benji, mulai dari ruang dekompresi portable untuk menyembuhkan orang setelah menyelam, sampai barang-barang analog alias yang teknologinya jadul dan tidak terkoneksi internet, seperti pesawat tua tanpa GPS. Selanjutnya Ethan akan mencari lokasi Sevastopol, sedangkan Benji dan kawan-kawan diminta OTW ke SOSUS atau Fasilitas Pendeteksi Peristiwa Bawah Laut yang dibangun Amerika pada era Perang Dingin. Benji and the gang harus menyiarkan koordinat posisi mereka ke Ethan dalam bentuk pesan Morse selama 15 menit setiap 2 jam. Sementara Ethan akan sengaja menyerahkan diri ke pemerintah agar mendapat bantuan untuk menyelam ke Sevastopol, namun Ethan akan menyelamatkan Luther terlebih dahulu. Tell Ethan, I'll be waiting for him. Ketika Ethan tiba, ternyata Luther sudah dijebak Gabriel dengan sebuah bom nuklir di sana yang dapat memusnahkan kota London secara instan. Gabriel juga telah merampas pil beracun buatan Luther dan merusak gembok agar Ethan kesulitan menolong sahabatnya. Pada akhirnya Luther akan mengorbankan diri karena dia hanya bisa mengurangi kekuatan ledakan bom agar hanya meruntuhkan terowongan, dan Ethan dipaksa segera pergi memburu Gabriel. Dengan sangat terpaksa, Ethan pun meninggalkan Luther, sohibnya yang telah menemani dalam menjalankan berbagai misi selama bertahun-tahun, bahkan sejak film pertama, Lur. Ethan, you need to help find Gabriel. Stop him. This is where you leave me. Luther, No one is safe. Di perjalanan ke Amerika, Ethan duduk berhadap-hadapan dengan agen Intel yang terus memburu dari film sebelumnya, dan Ethan tahu jika nama asli Cahyo adalah Jim Phelps Jr. alias putra dari mantan ketua IMF, yaitu Jim Phelps, musuh Ethan di film pertama, ya kan? Lalu sesampainya di pusat komando darurat di Gunung Weather, Virginia, Amerika, Jim pun menyerahkan kunci salib yang Ethan bawa, dan Kitris menjelaskan jika entitas telah menguasai sistem nuklir India, Israel, Pakistan, Perancis, dan Korea Utara, sedangkan 4 negara lainnya masih aman, yaitu Inggris, Tiongkok, Rusia, serta Amerika. Setelah itu Ethan pun ikut rapat dengan para pejabat intelijen Amerika dengan keadaan masih diborgol. Lalu mereka membacakan beberapa misi edan yang pernah Ethan lakukan dahulu, seperti mencuri daftar NOC di markas CIA, terlibat di insiden pengeboman Kremlin, sampai membius para pejabat ketika rapat
rapat intel berlangsung. Namun di balik semua itu, menurut Kittredge, Ethan adalah satu-satunya harapan untuk menghentikan bencana nuklir dengan cara mengendalikan entitas. Tak lama kemudian Bu Presiden Erika pun datang dan Ethan memohon agar dia diperbolehkan menumpang kapal induk George Bush dengan komandan kapal yang mau mematuhinya, agar Ethan dapat pergi ke suatu tempat untuk menggunakan kuncinya di sana demi menghancurkan entitas. Ya, agar tidak ada yang ikut campur, Ethan pun tetap merahasiakan soal Sevastopol. Entity has entered North Korea. Their entire CIA Black Vault Covert operatives overseas. He gassed a was just 2 months ago. I need that key and the use of it, specifically an aircraft. In this case, not a good one. The world's nuclear powers are paranoid. Ethan menjelaskan bahwa karena serangan entitas, setiap negara dihadapkan oleh dua dilema, yaitu langsung mematikan sistem nuklirnya agar tidak diserang entitas, namun ada kemungkinan negaranya diserang nuklir dari negara lain yang sudah dikuasai entitas, atau tetap menyalakan sistem nuklir yang cepat atau lambat akan dikuasai entitas juga, ya kan lur? Setelah dihitung-hitung, kira-kira dalam waktu 72 jam atau 3 hari, entitas akan mengendalikan seluruh sistem nuklir dunia, dan prediksinya Amerika akan menjadi negara terakhir yang akan diserang. Intinya tidak ada keputusan yang benar-benar aman lur, karena jika menghancurkan entitas, maka dunia internet juga akan runtuh. Ngerinya Inggris baru saja kehilangan sistem kendali nuklirnya, dan kini tersisa 3 negara lagi yang masih memiliki kendali rudal nuklir. Lalu Erika pun menyuruh satpam menahan Ethan, yang sebenarnya tanpa sepengetahuan para pejabat lain di ruangan itu, Erika telah mempercayai Ethan dan akan memfasilitasi rencananya untuk menghancurkan entitas, juga menitipkan sebuah surat khusus kepada Ethan. Because it knows you would never do anything so, and that is precisely why you should. The United Kingdom has lost control of its arsenal. Sergeants, lock him up. You have 72 hours. She says you'll know it's... Ethan pun dibawa ke kapal induk George Bush dan bertemu dengan Kapten Neely. Lalu Ethan memberikan surat dari Erika yang hanya tertulis tanggal 22 Mei 1996. Dan Neely pun tahu itu adalah kode dari Erika untuk mempercayai Ethan sepenuhnya. For your information lur, tanggal itu sebenarnya adalah tanggal penayangan film Mission Impossible pertama di Amerika. Ethan pun menjelaskan rencananya mengambil Podkova di bangkai kapal Sevastopol, tapi karena tidak tahu di mana lokasinya, maka Benji DKK akan pergi ke stasiun Sossus di Pulau Santo Matius untuk mengecek apakah stasiun itu pernah mendeteksi kapal Sevastopol yang meledak di tahun 2012. Karena menurut info yang Ethan dapatkan, jasad kru Sevastopol ditemukan oleh nelayan Inuit yang biasanya berlayar di bagian utara Samudra Pasifik, dan stasiun Sossus yang paling dekat adalah di Pulau Santo Matius. Lalu setelah Benji and the Gang mendapatkan koordinatnya dari Sossus, mereka pun menyebarkan sinyal radio berbentuk Morse selama 15 menit setiap 2 jam dan berharap Ethan menerima sinyalnya untuk segera OTW ke Sevastopol dengan kapal selam. Setelah itu Benji DKK juga pergi ke koordinat Sevastopol, melacak posisi Ethan dengan pemancar VHF sampai dia balik ke permukaan, lalu memasukkan Ethan ke ruang dekompresi portable untuk menyembuhkannya setelah menyelam begitu lama, karena jelas posisi Sevastopol pasti sangat amat dalam, ya kan lur? Akan tetapi Benji DKK harus sampai di sana tepat waktu, karena jika kelamaan Ethan akan keburu is dead, ya kan? Meaning the most likely In the Bering Sea. St. Matthew Island. to retrieve the entity source needs the precise After sending me Ethan will have a exact location. and the fate of all life is on us all meeting at the That's our plan. Sungguh rencana yang beresiko tinggi. Sementara di Amrik, para pejabat pun terkejut setelah Erika mengaku telah meng-ACC rencana Ethan untuk menghancurkan entitas, dan terlihat waktu tersisa 2 hari lebih 13 jam. Sedangkan Kittredge sepertinya merencanakan sesuatu bersama Jim Phelps. Lalu sesampainya Benji DKK di sebuah rumah di Pulau Santo Matius, mereka pun bertemu dengan William Donlow yang mengatakan jika rumahnya adalah stasiun
Sosus dan dialah kepala stasiunnya, lur. Ya, William atau biasa dipanggil Bill adalah mantan karyawan CIA yang menjaga daftar NOC di film MI pertama. Di mana setelah Ethan berhasil mencuri daftar tersebut, Bill pun dipindah tugaskan ke Sosus Santo Matius dan sekarang tinggal bersama istrinya, sebut saja Juminten. Lalu Grace menjelaskan rencana mereka sebenarnya, yang ternyata Bill sudah memprediksi cepat atau lambat entitas pasti akan membuat kekacauan. Tapi tiba-tiba William Donlow. Black Vault Donlow. The same. The heart of the matter is that we need access to all your... The entity. Come in. Make yourself comfortable. Ternyata rumah Bill sudah dikuasai oleh pasukan khusus Rusia yang juga menginginkan koordinat Sevastopol untuk menguasai entitas. Di lain sisi, karena sudah masuk ke wilayah Rusia, helikopter yang mengantarkan Ethan terpaksa berhenti. Dan karena posisi mereka sudah dekat dengan kapal selam, Ethan pun nekat lompat ke laut dan langsung super menggigil, lur, karena jelas suhunya di bawah 0 derajat Celcius, ya kan? Untungnya Ethan langsung diselamatkan oleh kru kapal selam Ohio yang sudah menunggu dengan kaptennya bernama Jack. Tanpa menjelaskan rencananya secara detail, Ethan hanya ingin menangkap pesan koordinat dari Benji DKK dengan cara kapal Ohio naik ke ketinggian periskop alias mendekati permukaan, lalu mengeluarkan antena selama 15 menit dan diulangi lagi setiap 2 jam. Akan tetapi di ketinggian periskop, pasukan Rusia akan menyadari posisi mereka dan bisa-bisa pertempuran terjadi karena Rusia juga sedang mencari Sevastopol. Begitu melihat kapal selam Rusia yang berada di dekat Pulau Santo Matius, Ethan pun tahu pasukan khusus Rusia sedang berada di Sosus dan meminta bantuan Kapten Jack untuk mengusir kapal tersebut. Expecting a set of exact coordinates via... You have to come to Periscope. If you want to poke the bear, oh, you've come to the right man. Aerial recon spotted it off. My secondary mission is to... Sementara itu di Sosus, Bill mengaku tidak memiliki data tentang Sevastopol karena seluruh datanya telah di-backup oleh tim intelijen yang datang sejak lama ke disket-disket jadul berukuran 8 inci. Dan Bill tidak punya alat untuk membaca disketnya, lur. Namun sang kapten Rusia tetap memaksa Bill dan Benji membuat membaca disketnya dalam waktu 1 jam, lalu mencari data Sevastopol di dalam disket. Di lain sisi, Ethan dijelaskan tentang baju selam paling canggih yang akan dia pakai. Meski begitu, karena jarak yang akan ditempuh Ethan terlalu dalam, maka ketika berada di dekat Sevastopol, Ethan harus buru-buru masuk agar oksigennya juga cukup untuk berenang ke permukaan. Namun saat OTW ke permukaan, Ethan pasti akan merasa sakit di seluruh tubuhnya dan hanya punya waktu 20 menit untuk segera masuk ruang dekompresi. Sungguh misi yang begitu berbahaya karena jika Ethan mati, maka dipastikan entitaslah yang akan menang. We haven't tested the Mark 7 build To conserve air. You're guaranteed to get the vents. Nitrogen in your muscle tissue. If your friends are broadcast, we still haven't picked it up. Kapten Jack sudah menaikkan kapalnya sekali ke ketinggian periskop dan masih belum mendapatkan pesan koordinatnya. Sementara di Sosus, Bill memberitai Benji bahwa disket backupan sebenarnya sudah dia hancurkan karena gerak-gerik tim intelijen yang dulu mengurus terlihat mencurigakan. Namun Bill sudah menghafal dan mencatat titik koordinatnya karena peristiwa ledakan itu sangat besar dan janggal. Diam-diam Bill menuliskan koordinatnya di secari kertas dan memberikan kode ke istrinya Juminten untuk membawanya dengan berpura-pura memberi makan asu-asu yang terus menggonggong. Grace pun ikut menemani dan ada satu prajurit Rusia yang menjaga mereka. Namun di saat yang sama ketika latihan persiapan menyelam, tiba-tiba Ethan diserang oleh salah satu kru kapal selam yang ternyata bagian dari sekte kiamat dan tidak setuju jika Ethan menghancurkan entitas. Lalu yang terjadi, You won't stop the entity, Ethan. Con, radio, VHF more. Too much time on the internet. We gotta go. Exactly. Very clever. alhamdulillahnya di tengah kekacauan itu,
Bill berhasil mengirim koordinat Sevastopol ke kapal Ohio. Pasukan Rusia pun segera kabur ketika mereka juga menangkap koordinat tersebut. Tapi dengan cerdasnya Bill sengaja mengirim koordinat yang dibalik lur untuk mengecoh Rusia. Dan Ethan yang menyadarinya pun tahu titik koordinat sebenarnya dari Sevastopol. Di lain sisi, Grace OTW bersama Juminton menuju lapisan es tepat di atas koordinat Sevastopol sambil membawa alat ruang dekompresi portable. Sementara itu, karena ada seonggok kapal selam Rusia yang membuntuti kapal selam Ohio, Ethan pun nekat akan turun saat kapal Ohio sudah dekat Sevastopol dan nanti Kapten Jack mengarahkan krunya untuk memancing kapal Rusia pergi dari sana. Setelah itu, Ethan pun bersiap dengan baju selam canggihnya, membawa pemancar VHS agar bisa dilacak Benji DKK, dan Ethan diperingatkan jika kedalaman Sevastopol kira-kira 150 meter di bawah permukaan laut. Ethan hanya memiliki waktu 19 menit untuk turun dari Ohio ke Sevastopol, serta 10 menit mengambil Podkova, atau nyawanya akan terancam karena selain oksigennya tidak cukup, tekanan air akan membunuh Ethan secara perlahan. Lalu setelah persiapan selesai, Ethan pun keluar dari kapal selam menuju Sevastopol. Sumpah bagian ini keren banget sih lur. Godspeed, mister. Dengan mengikuti tampilan diagram di helmnya, Ethan pun turun perlahan dan menemukan bangkai kapal Sevastopol di pinggir tebing. Setelah membuka pintu palka, Ethan pun berhasil masuk ke dalam kapal dan langsung menyalakan listrik dengan menyambungkan kabel panel listrik utama ke power bank super canggihnya. Ethan pun melihat sesuatu yang mengerikan, yaitu semua kru yang tewas 14 tahun lalu. Lalu karena air masuk, kapal pun mulai oleng dan itu artinya Ethan harus bergerak lebih sat-sat wat-wat. Selain untuk menghemat oksigennya yang mepet, sewaktu-waktu kapal juga akan jatuh dari tebing yang tentunya membawa Ethan lebih jauh ke dasar laut. Selanjutnya Ethan memasuki ruang torpedo dan menuju ke bola sonar. Akan tetapi kapal terus terguling dan sangat menyulitkan langkah Ethan. Lalu begitu masuk ke bola sonar, Ethan langsung membuka mesin di dalamnya dengan kunci salib dan mengambil Podkova lur. Akhirnya Ethan mendapatkan harddisk tersebut ya kan. Tapi ngerinya air laut semakin penuh dan kapal akan segera jatuh dari tebing. Mana pintu keluarnya ketahan torpedo pula. Krik. Dan Ethan pun juga sempat kegencet torpedo. Untungnya masih ada satu jalan keluar, yaitu melalui lubang peluncur torpedo. Akan tetapi karena celahnya terlalu kecil, Ethan terpaksa melepas baju selamnya agar dia bisa membawa tabung oksigennya. Scene ini horor parah lur, dan Sevastopol juga sudah terjatuh dari tebing. Lalu yang terjadi, alhamdulillahnya Grace berhasil menemukan Ethan dan memberi bantuan pernafasan berkali-kali hingga Ethan akhirnya kembali sadar. Lalu segera dimasukkan ke dalam dekompresi portable. Melihat semua kesulitan yang dialami Ethan, Grace pun sempat menyarankannya untuk mengendalikan entitas yang mungkin bisa memperbaiki dunia. Namun bagi Ethan tidak ada orang yang bisa dipercaya memegang entitas termasuk dirinya sendiri, karena sebaik apapun seorang manusia pasti ada sisi jahatnya, apalagi jika diberi kekuatan besar untuk mengatur sesuatu. Lalu tujuan mereka selanjutnya adalah mengejar Gabriel yang pasti menunggu di brankas kiamat Afrika Selatan, tempat yang benar-benar aman dari bencana nuklir, karena sebentar lagi entitas akan segera menguasai sistem nuklir di seluruh dunia. Namun entitas tidak bisa meluncurkan rudal-rudal nuklir di 9 negara sebelum dibantu Ethan masuk ke brankas kiamat. We met 30 years ago. Almost.
If you hadn't broken in the Vault 30, and I certainly never would have. What is that? Doomsday Vault. It contains all the accumulated. The time we arrived, the entity will have control of the world's 9 or... So, if the entity got it, could survive for thousands. Rencana mereka adalah merebut pil beracun buatan Luther yang dipegang oleh Gabriel untuk digabungkan ke Podkova agar bisa mengacaukan entitas. Alih-alih menghancurkan entitas yang akan memusnahkan internet, ternyata Ethan dan Benji sejak awal merahasiakan rencana mereka sebenarnya, yaitu setelah dipasangkan pil beracun, entitas akan ditransfer secara tiba-tiba ke dalam media penyimpanan optik 5D berukuran 360 terabyte buatan Luther. Biar gampang kita sebut memori 5D aja ya lur ya. Ibarat entitas adalah jin. Nah, memori 5D ini adalah botol untuk mengurungnya lur. Namun memori tersebut harus segera dicabut tepat setelah entitas masuk, karena jika terlambat maka rudal nuklir bisa diluncurkan oleh entitas, dan jika kecepatan maka entitas akan mengetahui rencana mereka dan tidak akan bisa dimasukkan lagi ke memori 5D. Tahu lur harus dicabut secepat apa? 100 milidetik atau 0,1 detik. Edan bukan? And this is the pod code. When combined, they will form 5D. 360 terabytes. These were just theoretical. We have to disconnect this roughly 100 milliseconds. Karena berangkas kiamat benar-benar terlindungi secara elektromagnet alias tidak ada sinyal keluar masuk, maka Ethan benar-benar akan membantu entitas masuk ke berangkas, juga menyerahkan Podkova ke Gabriel agar dia memasang sendiri pil beracunnya dan akan mengira berhasil menguasai entitas sesuai keinginannya. Padahal sebenarnya entitas akan dimasukkan ke dalam memori 5D, ya kan? Mendengar itu, Grace pun khawatir gagal karena peluang berhasilnya sangat-sangat kecil. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, hanya itu cara yang bisa dilakukan untuk mengalahkan Gabriel dan entitas. Ethan juga mengatakan satu-satunya orang yang dia percaya untuk mencabut memori 5D adalah Grace, karena skillnya sebagai pencuri, pencopet yang terbiasa cepat dan tepat waktu dalam mengeksekusi targetnya. Gabriel will be part of the team. That's insane. And if Gabriel wants to control, He has to upload Luther. I think you're risking the fate of the... on the blink of an eye. and it's the only chance. One chance in it. Think about what you're doing. And we have to make sure is the one to disconnect it. Timing. Sesampainya mereka di berangkas kiamat, tidak ada satupun tentara yang menjaga fasilitas tersebut, saking takutnya dengan kiamat yang akan melanda dunia. Ngerinya waktu tersisa 27 menit lagi, dan entitas sudah menguasai sistem nuklir Rusia serta Tiongkok. Itu artinya hanya Amerika yang belum dikuasai, dan para pejabat mulai mendesak Erika untuk segera membuat keputusan, karena mereka juga tidak ada yang tahu bagaimanakah progres misi Ethan. Menurut Jenderal Penasehat Militer, jika Amerika meluncurkan rudal nuklir ke tiap fasilitas senjata nuklir seluruh dunia, maka akan menelan korban yang sangat banyak dan radiasinya akan merusak alam. Maka dari itu, agar tidak memicu perang, Amerika juga harus meluncurkan rudal ke beberapa kotanya, seakan-akan itu semua ulah entitas lur. Namun melihat Erika yang masih belum membuat keputusan, Jenderal pun merencanakan sesuatu dan diam-diam meminjam pistol bawahannya. Surgical nuclear strike confined strictly to the command center. Obviously, the bombing would create an unprecedented. You'd be sacrificed to save 7. This can't be. Gunnery Sarge, I need your sign. You heard me, son. Hand it over. Di berangkas kiamat, Ethan memberikan pistolnya ke Benji dan akan masuk sendirian ke ruang server untuk memberikan Podkova ke Gabriel, sedangkan yang lainnya tetap menunggu di luar. Namun tak jauh dari jalan menuju server, Gabriel sudah menyiapkan seonggok bom nuklir dengan kekuatan 30 megaton. Lalu Gabriel pun muncul dengan para kroconya yang salah satunya memegang remote bom, dan jika meledak bersama fasilitas tersebut, maka entitas tidak akan punya tempat untuk sembunyi. Sementara Gabriel juga sudah menyiapkan pesawat jadul yang memang sulit tertangkap radar agar dia bisa menggunakan pil beracun ke Podkova di luar fasilitas demi menguasai entitas. Ethan pun sama sekali tidak terintimidasi dan tetap menjalankan rencananya, yaitu menyerahkan Podkova ke Gabriel. Tapi tiba-tiba, Hands where I can see. 18 minutes.
I know you. William Dunlop. Whomever tells me what that millions of... The only play is to give that. You want me to give this right now. Right now. Brengkesnya Kittredge datang bersama Jim dan krucu-krucunya yang membuat situasi makin kacau dan bom akan meledak kurang dari 18 menit lagi. Sejak awal Kittredge memang tidak setuju dengan rencana Ethan yang ingin menghancurkan entitas. Lalu Kittredge juga bertanya-tanya apa itu Podkova dan mengapa Ethan mau memberikannya ke Gabriel. Sampai akhirnya Kittredge sadar jika konektor di Podkova cocok dengan konektor pil beracun yang berbentuk flash disk di kalung Gabriel. Dan Catch me if you can! Cover! Ethan pun mengejar Gabriel dengan pegangan ke pesawat krucunya. Sayangnya Benji tertembak dan dia mengatakan jika bom nuklir akan tetap meledak meski sudah dijinakkan, namun ledakannya tidak terlalu kuat. Bill pun bersedia menjinakkan bom bersama Juminten sambil ditemani oleh Caryadi. Sementara Benji akan masuk ke ruang server bersama Grace dan Paris untuk membantu entitas masuk ke dalam sana. Sedangkan di luar Ethan berusaha mengambil alih pesawat merah dari krucu Gabriel. Grace, I need you to hack this. Paris, tout va devoir m'opérer. My lung is collapsing. If we don't act fast, it means suffocation. Setelah berhasil mendepak si krucu dan naik ke pesawat, Ethan pun lanjut mengejar Gabriel. Sedangkan di ruang server karena kondisinya semakin kritis, Benji pun memandu Paris untuk mengoperasi luka tembaknya secara darurat serta memberitahu Grace cara menghack server agar entitas bisa masuk. Grace, I need you to find the powers for my clavicule. Grace, did you find? Yeah. Okay, shut it off. Very steady, but don't pull it out. Let it to the incision. Merci. As long as I have the Podkova. Setelah operasi selesai, Benji terus memandu Grace untuk menghack server, sedangkan Bill, Juminten, dan Caryadi masih berusaha menjinakkan bom. Melihat rangkaian kabelnya, Bill pun menduga jika mereka masih punya waktu kabur ke ruang server selama 10 detik jika ketiga kabel bom dipotong secara bersamaan. Di lain sisi, Ethan diserempet oleh Gabriel hingga sirip belakangnya agak rusak, lur. If we cut any three of them, we could delay these detonators from exploding. Any minute now, my blood pressure's good. So we need to work fast. Whatever you do, do not. Benji! The red ones. Karena waktu tersisa sedikit, Erika sudah memasukkan kode serangan nuklir untuk menyerang semua sistem nuklir negara lain, termasuk menembakkan ke beberapa kota Amerika sesuai rencana. Namun ketika akan memencet tombol peluncuran, Erika pun mengurungkan niatnya, bahkan memerintahkan untuk mematikan sistem nuklirnya Amrik karena Erika masih mempercayai Ethan. Tapi tiba-tiba ada satu ajudan yang tidak setuju dan berniat menembak Erika, yang naasnya Jenderal Penasihat Militer pun tertembak karena melindungi presiden. Tak lama kemudian sistem nuklir Amerika akhirnya dikuasai oleh entitas, sedangkan Ethan masih terus menghindar dari Gabriel untuk merebut pil beracun. Lalu ketika masuk ke kumpulan awan, Ethan pun nekat lompat ke pesawat Gabriel. Take our missiles offline and shut everything down. Connect me with Strategic Command HQ. We'll die, ma'am, if you don't put... Talk to me, Grace. I've got it. It's done. Receiver's connected. Grace telah berhasil menghack server dan memasangkan memori 5D. Sekarang dia menunggu Ethan untuk menghubungkan pil beracun ke Podkova agar entitas terinfeksi oleh algoritma buatan Luther. Dan ketika lampu receiver berubah dari merah ke hijau, lur, Grace harus memotong kabel merah bersamaan dengan mencabut memori 5D-nya tepat setelah menyala untuk menangkap entitas masuk ke dalamnya. Sementara itu Ethan berhasil naik ke pesawat Gabriel dan terus berusaha merampas pil beracun dari kalungnya.
Gabriel masih belum menyerah. Dia memakai pisau untuk menghentikan Ethan, sedangkan pesawat juga mulai rusak. Dan remember, when that drive lights up, you'll know the entity's in. We're almost out of time. At 10 seconds, I'm gonna count back. Only one of us. Mamam, kok It akhirnya Gabriel lur. Sedangkan pesawat mulai terbakar. Ethan pun nekat lompat dengan parasut yang juga sudah terkena api sambil memasangkan pil beracun ke Podkova di udara. Di lain sisi semua rekan Ethan sudah bersiap dan waktu peledakan bom nuklir tersisa 30 detik lagi. Sampai akhirnya He did it. Actually did it. ternyata Ethan sudah menyiapkan parasut cadangan dan berhasil memasang pil beracun ke Podkova serta mendarat dengan selamat. Grace juga mencopot memori 5D tepat waktu, sedangkan Bill, Juminton, dan Karyadi selamat dari ledakan bom. Sementara itu di Amerika, Erika dan para pejabat begitu terharu saat mengetahui Ethan benar-benar menyelesaikan misinya. Di lain sisi, Luther sudah menaruh rekaman suaranya di pil beracun yang mengatakan jika Ethan mendengar suaranya, maka misi telah sukses dan dunia berhasil diselamatkan. Luther selalu yakin dengan Ethan yang pasti akan menemukan cara untuk memecahkan masalah meski sepertinya tidak ada harapan lagi. Menurut Luther, setiap manusia di muka bumi memiliki kendali penuh atas masa depannya, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin hingga mewujudkan sesuatu yang seolah-olah tidak mungkin terjadi. Seperti Ethan yang selalu mencari jalan keluar dan berusaha melampaui batas demi mencapai tujuannya. For the record, you'd find a way. If you're listening to the world is still here. Like it or not, we are masters is written. One such future is built on mutual understanding in 5 seconds. Good luck, Ethan. Setelah semua yang terjadi, Ethan menyerahkan Podkova bersama pil beracun ke Kittredge yang hanya bisa geleng-geleng kepala karena masih tidak percaya Ethan berhasil menyelamatkan dunia. Jim juga bersalaman dengan Ethan seolah-olah sebagai penanda jika film diawali dengan musuh pertamanya yaitu Jim Phelps Senior dan diakhiri dengan putranya. Lalu film pun ditutup dengan Ethan, Benji, Grace, Paris, dan juga Karyadi yang bertemu di London. Grace memberikan Ethan seonggok kotak hitam yang berisi memori 5D dengan entitas yang tersimpan di dalamnya. Abuyar. Sebuah seri film yang sangat luar biasa dan sangat berdedikasi dari Om Ethan Hunt. Gila, hampir 30 tahun ini film lur. Sekarang kalian sudah tahu gimana keseluruhan ceritanya dari awal sampai akhir. Jadi pesan moralnya apa lur? Tidak ada yang mustahil. Assalamualaikum.